Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosi Kurniawan Janarko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang pelanggaran HAM. Dan di sini tertulis nama saya Yosi Kurniawan Janarko, NIM 201113046 dari program studi Mekatronika, dan inilah UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya memilih tema atau topik yang saya pelajari selama perkuliahan, yaitu tentang pelanggaran HAM, yaitu tentang pembunuhan Munir Said Talib. Ini merupakan kasus yang sudah lama sekali berlangsung, tapi sampai sekarang belum jelas. Ya, di sini tertulis Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM yang dibunuh di dalam pesawat pada 7 September 2004. Munir diracun di udara dalam perjalanannya dari Jakarta menuju ke Amsterdam. Dan ini ketika Munir akan melanjutkan studinya di Amsterdam. Meski sudah 18 tahun lalu, tetapi kasus ini masih menyisakan tanda tanya. Sebab alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalang pembunuhannya belum terungkap sampai sekarang ya. Munir sendiri juga merupakan salah satu aktivis pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, khususnya penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lain. Kronologi kasus Munir ini, Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju ke Amsterdam. Ini untuk melanjutkan kuliah pasca sarjananya pada November 2004. Kemudian tidak sampai di situ, lama ditunda atau lama tidak ada kabar kelanjutan kasus Munir ini. Pada 18 Maret 2005 yang dinyatakan tersangka adalah pilot senior Garuda Indonesia, yaitu Polikarpus Budihari Priyono, dan beserta 2 orang kru pesawat Garuda, yaitu Wedi Irianto dan pramugari Yeti Susmiati, yang didakwa sebagai perencana pembunuhan pada Desember 2005. Dan di sini jaksa penuntut umum atau JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Kasus pembunuhan Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat. Penetapan pelanggaran HAM berat untuk kasus Munir ini juga dinilai tak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan Komisioner Komnas HAM di bidang penelitian, Sandrayati Moniaga, menjelaskan dalam setiap penyidikan dalam putusan pengadilan HAM, rujukan memang putusan dari ICC. Jadi kawan-kawan nanti bisa lihat itu kasus Munir yang dimaksud sangat logis dan merujuk pada pengadilan di HAM tingkat internasional. Begitulah yang dikatakan oleh Sandra. Kemudian, proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Munir telah dilakukan. Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus Budihari Priyono yang merupakan pilot Garuda Indonesia. Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, yang dianggap menempatkan Polikarpus di jadwal penerbangan Munir. Dan sejumlah fakta persidangan bahkan menyebutkan adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara atau BIN dalam kasus pembunuhan ini. Akan tetapi tidak ada petinggi negara atau petinggi Badan Intelijen Negara yang dinilai bersalah oleh pengadilan. Pada 13 Desember 2008, mantan Deputi BIN Musdi Purwo Pranjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan. Namun baru-baru ini heboh di media sosial soal hacker Bjorka
yang membongkar tentang identitas otak pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Biorka dan Munir pun menjadi trending topik Twitter pada Minggu 11 bulan 9 2022. Trending topik ini berawal dari netizen yang menantang Biorka untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Munir atau Super Smart. Lalu Biorka mengungkapkan identitas dalang pembunuh Munir dan melampirkan artikel terkait kasus pembunuhan tersebut. Biorka menyebutkan dalang pembunuhan Munir adalah Musdi Purwo Pranjono, seperti yang saya katakan di atas tadi. Hacker Biorka kemudian kembali melakukan doxing. Dalam tulisannya, Biorka mengunggah data pribadi Musdi Purwo Pranjono mulai dari nomor telepon, email, nick, nomor kakak, alamat, hingga data vaksin. Lalu selanjutnya, Biorka juga mengunggah data pribadi Musdi Purwo Pranjono. Tak sedikit netizen yang meragukan aksi Biorka. Nah, itulah kronologi kasus tentang pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM yang sampai sekarang juga belum terungkap pastinya seperti apa. Dan dari sini mari kita ketahui, mari kita tegakkan HAM untuk melindungi mereka-mereka yang selama ini tertindas, mereka-mereka yang selama ini tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan semestinya, supaya HAM di Indonesia ini tetap tegak, sehingga masing-masing pribadi memiliki kemerdekaan untuk itu. Dan inilah sumber-sumber yang saya gunakan untuk mencari bahan-bahan yang saya gunakan di atas tadi. Ada 3 sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.